Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tari? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti. Dan saya Tari. Mau ngapain Mbak Oke, Tari? mau ini dulu nih sebelum kita kepoin yang lain. Ini banget nih yang kemarin kepoin yang bintang bersinar. Yes. Wih, penontonnya. Terima kasih. Aku mau sama Om Bintangnya ya. Makasih Om. Ya, Nanti nanti mungkin boleh dong ada itu lagi didesain tuh Mbak Tari apa namanya jilbab segi empat bintang series. wah, mudah-mudahan bisa close order 1.000 ya. Amin, 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 amin. amin. Mudah-mudahan lah. Nah, Min. terus sekarang kita mau kepoin tokoh selanjutnya nih. Produk bestseller kita ya. Ya, ini yang dari season Seller. 1, gelombang 1 sampai gelombang 3 nih. Siapa? Siapa, Fat? Siapa lagi dong? Jelas satu-satunya Mas yang ada di ADPG. Yang lain Tebak. abang-abang ya. Terus yang lain abang-abang nih, mas-mas nih. Mbak Iren bisa tebak nggak? Satu-satunya Mas yang ada di ADPG. Iya, Oh, yang semuanya Bang ya. iya, yang Iya, semuanya dia mas semuanya dong, bang. mas. Satu doang ini. Ya makanya gold gitu kan, makanya jadinya gold gitu. Mas Iya, soalnya. Siapakah dia? Nebak dong. nebak dong Mbak Tebak. Iren dong, nebak. Masa ya kita mulu sih? Kalau Mas ya kan biasanya kalau yang Nara panggil Mas itu Gustaf. Nah, betul. Eh, nanti hadiahnya diminta ke Mas Gustafnya sendiri ya. Ya, Siapa lewat tahu Nara, lewat Nara. kan Tapi dapat sapu tangan. Siapa tahu dapat satu sapu tangan gitu loh. Nah, Ya, ini nih. tangan bekas, nanti apa mau nanti dia sapu tangan bekas ngelap umbel. nggak nih, mau kasih pengumuman aja nih. Udah ada beberapa lagi yang masuk nanyain sapu tangannya Mas Gustaf. Wih, Mau buat apa sih? Ya buat wah, apa? Fungsinya sapu tangan itu banyak, bisa dipajang. Ntar kalau tidur kan, ya Allah Mas Gustaf gitu. oke, ini dari gelombang 1, gelombang 2 sampai yang sekarang ini nih. Wah, penggemarnya Mas Gustaf ini Masya Allah. Luar biasa banget itu. Siapa dulu ketua GFC-nya? Batari dong. Batari banyak yang Gustaf itu kan Nara-Nara, padahal ketuanya itu adalah Mbak Tari, bukan Nara ataupun Mbak Iren ataupun Feti. Mbak Ini ntar, Tari. eh, ini ntar bisa dilempar panci nggak nih sama Nara? Oke, kita mau kepoin dulu deh. Sama nih, kesehariannya sekarang. Kalau yang Kak Iren tahu, ngapain sih sekarang? Mas Kalau Gustaf itu? menurut ini infonya dari Nara ya, infonya dari Nara, kesehariannya sekarang em, bertani yang jelas bertani karena kan lahan peninggalan orang tuanya tuh luas ya, lebar gitu. Tuh, Jadi tapi bukan nggak punya duit ya. Hey, Mbak Tari, hey. Anda ya sulit sekali di sini, Mbak Tar. Lahannya Mas. Ini kan banyak tuh yang di kolom komentar, Mas Gustaf nggak punya duit gitu. Ah, mereka suka ini. duitnya udah Oke, jadi debu, di debu tanah ya karena lahan orang tuanya kan luas. Jadi ya dia bertani sama dia juga terima pesanan barang-barang elektronik gitu kan seperti kayak
speaker yang kayak gitu. Terus ya itu buat sound, speaker, terus apa? Yang sekarang sih kata Nara sih lagi ngerjain itu. Proyeknya dia selain bertani ya itu. Gitu. Dan Oh, dia jual barang-barang. juga dia Bisa jual nggak juga di kayak buat lampu-lampu penerangan gitu Mbak misalnya? ya bisa ya itu dia juga lagi itu ngerjain itu lampu kayak gitu lampu-lampu penerangan misalnya dengan lampu-lampu cantik gitu yang seperti gimana itu biasanya made by order itu apa pesanan katanya Nara gitu. Nah, kalau yang mau pesen nih barang-barangnya yang dibikin Mas Gustaf bisa hubungin Fetty sama Mbak Tari. Ya, Ya. jangan mau Atau yang kayak atau ini gimana. nih, katanya info pernah dapet tuh. Ada deh. Bikin apa? Lemari atau meja sih? Lemari. Nah, bikin lemari juga ya? Bisa dia aman, cuman yang pesan itu jarang sih. Di sini sekarang ini kan penggilanya itu penggila sound ya, Dan penggila horek. sound itu. Horek. Sound horek. Lagi pada itu jadi mereka pada pesennya itu karena kalau mau beli baru mahal. Nah, kalau yang ini rakitan kan bisa sesuai dengan budget mereka tapi baru gitu. Ya. Berarti Mas Kayak gitu. Gustaf ini talent ya Mbak Iren ya? Ya katanya Mbak Tari multi talentan. Nah, Ya. mau ngajakin tos? Tos dulu. Tos sama siapa nih? Oke, berarti tanahnya ini ya, banyak ya juragan tanah. Nggak usah ditanya berapa hektar Mbak Tar. Aku tahu Iya, otakmu berapa hektar. Tuh. compliant gitu mesti dia harus ada angka yang disebut. Kalau Nara jadi kalau info dari Nara ini kan karena orang tua ya Mas Gustaf ini yang pertama kali babat alas ya di desanya dia situ. Jadi sebenarnya bisa dibilang eh, bapaknya ini tuan tanah. Jadi hampir dari kalau dari sini apa orang-orang di sini ya, orang-orang di itu di tempatnya apa di tempatnya Nara itu kata Nara kalau orang-orang yang di ini menurut Nara nih dia dapat dapat dia kadang suka apa ngobrol waktu itu misalnya dia ngobrol dengan tetangga-tetangga atau misalnya pas lagi silaturahmi apa ya, Lebaran. atau Idul Fitri gitu kan karena silaturahmi terus atau oh ini itu ya menantunya si ini gitu kan misalnya kita gitu. Soalnya lama-lama cerita itu dulu bapaknya itu Mbak hampir separuh desa ini tanahnya punya dia. Oh, Oh, pikir Itu ini ya, katanya gitu. Tuan Lui ya. Kan tuan Ya, tanah. ya, ya, hampir mirip. Makanya sebenarnya kan kalau dibilang kok bisa sampai itu ya kalau mau dibilang jodoh sekufu ya. Emang sekufu gitu kan. ya, Gitu. Nah, terus ya itu hanya bedanya kalau apa backgroundnya gitu ya kan backgroundnya kalau orang tua ya. dari Mas Gustaf itu kejawen kalau yang saya lihat deh kalau orang sementara dari backgroundnya Nara itu bukan kejawen gitu jadi lebih ke modern modern timur rada-rada barat gitu kan ibaratnya ya kalau kita bisa ngelihat pergaulannya Nara dari cara dia pergaulan dia cara dia berhalwat juga itu kan kita bisa tahu tuh kayak gimana itu kan kayak di ADPG gitu dan sementara kalau dari si Mas Gustaf ini bagaimana Bupatmi itu yang selalu nggak enak kalau dengan tetangga nggak enak apa kata orang nanti nggak enak dengan ini nah itu kita kan bisa ngerti kan sementara kalau Oke. Tuan Lui kan nggak ada pikiran nggak enak apa kata orang nanti nggak ada nggak pernah seperti itu. Ya. Nah, itulah yang saling melengkapi dengan Nara akhirnya, gitu ya. Ya Oke. Terus, Lanjutnya Ketua GFC pertanyaannya. ayo dong, Feti nanya apa, Fet? Eh, mau nanya sih, Nara
kenal nggak sih sama mantan-mantannya Mas Gustaf? Agak nyeleneh nih. Yang dia tahu itu hanya satu. Oh, hanya Yang satu. Nggak usah sebut nama. yang Nara tahu hanya tiga. Yang Tapi menurut Nara ya. Menurut Nara itu adalah itu. Cuman ada yang disanggah sih sama si Mas Gustafnya kata Nara gitu kan. Tapi ya seperti halnya dia yang menjadi satu-satunya tokoh yang narasumbernya adalah orang lain bukan dirinya sendiri gitu kan. Sama kehidupan dia dengan Nara juga nggak semuanya dia gamblangin masa lalunya nggak, dan dia juga tidak, kata Nara, tidak pernah bertanya tentang masa lalunya Nara, nggak pernah sekalipun. Masya Allah. Berarti yang lewat udahlah berlalu gitu ya. Ya itu kayaknya prinsipnya Gustaf gitu. Nggak Yang usah ada dikulik gitu, nggak usah dibahas-bahas. Kalaupun kata dia, kalaupun ada yang aku tahu tentang masa lalumu, katanya Nara gitu, kalau kalaupun ada yang aku tahu tentang masa lalumu dan sekarang aku masih ada sama kamu, berarti that is all gitu kan, it's fine katanya gitu. Berarti itu nggak jadi masalah karena itu hanya masa lalu gitu. Yang terpenting itu adalah kamu sekarang dan nanti gitu, untuk masa depan gitu kata dia. yang tergustaf ntar ini. Oke. Ntar makin ini deh, makin. Kemarin ada yang nanya apa tuh, Fet? Di WA tuh ada yang nanya, apakah masih membersamai Nara katanya. Apakah Mas Gustaf itu masih suka itu nganterin Ngejar. Nara gitu? Emang Nara tausiah ya? Emang kayaknya Nara nggak tahu sih deh. Nah, Nara waktu itu yang nanya dia Nara atau Iren? Iren, tapi yang nganterin Mas Gustaf. Padahal kan ya bukan mahram, Mbak. Lah iya kan, suaminya Iren bukan Gustaf. Nah, Kalau misalnya Mbak Iren tausiah dianterin Mas Gustaf, ya gimana kata tetangga coba? Iya, suaminya ngamuk lah. Suamiku nanti. Lah iya makanya. nah terus ini nih, inget ngamuk jadi inget nih. Ay, Posesif nggak sih ke Nara? Mas Gustafnya. Nah, kalau itu nanti sebenarnya ada nanti di part yang di AUMT season 2, gimana nanti Nara menceritakan tentang Mas Gustaf dan someone, nanti ya ada lagi someone menceritakan tentang Mas Gustaf dan someone kepada Bang Benny. Gitu. Partnya udah deket kan, partnya. Itu sebenarnya itu nanti itu Wah, ada ini posisi. partnya tuh udah bikin penasaran ya UMT nih. Ini di spill dikit gini, waduh, malah makin ini. Biarin dong. Penasaran biar baca. Atau mungkin pada saat video ini tayang sudah ini udah dibaca, mungkin bisa jadi. Ya, bisa jadi ya. Oke. Berarti tentang posesif itu nanti gitu ya. Nah, posesif itu ntar ada di itu, dan apa yang kurang gitu juga sebenarnya itu nanti juga diceritakan di situ, karena nanti kenapa Nara menceritakan itu, bukan Nara mau menceritakan aibnya keluarga dia ke Bang Benny, tapi ada satu reason, alasan gitu kan, dari kebingungannya Bang Benny, kemudian akhirnya Nara memberikan contoh kehidupan dia gitu loh, memberikan contoh kehidupan dia, dan akhirnya mau tidak mau dia harus menceritakan dan membandingkan antara Gustaf dengan someone. Oke. Gitu, karena Bang Benny membandingkan antara someone juga ya kan, yang mau dia curhatin ke Nara, someone juga dengan Fatma. Ya. Sepertinya.
Udah nyambung nih. Nyambung karena habis pinjam kabel-kabelnya Mas Gustaf yang mau dirakit nih. Kita ini dulu. Oke. Terus Anak-anak Mas Gustaf nih. Anak-anak anak-anaknya Mas Gustaf itu tipe yang Bapak Ebel nggak sih? Iya, iya. Jadi sebenarnya gini, pernah satu ketika si Nara tuh kedatangan temennya, juga kedatangan temennya, itu pokoknya gini, sebenarnya kalau kalau namu di rumahnya Nara nih ya, di rumahnya Nara itu nanti kalau misalnya namu sampai bisa namu di rumahnya Nara, itu orang akan ngelihat itu heran. Di mana-mana bertamu, di situ yang nemuin adalah apa? Yang laki-laki, kemudian nanti yang perempuan bawain misalnya istrinya nanti akan keluar nyediain minuman, makanan gitu kan. Ya. Kalau bertamu di rumah Nara, laki-laki yang datang, Mas Gustaf akan temui dulu. Nanti anak laki-lakinya disuruh nemenin di situ dulu, dia akan masuk, dia akan keluar. Dia yang nyediain makanannya. Istrinya nggak keluar. Nara nggak keluar. Itu sama sama aku. Biar nyamain. Kalau temennya, nih ya, nah kan udah dibilang kan, kemarin kan umurnya Nara ya hampir sama sama Mbak Tari. Jadi Mbak Tari tertuduh Nara. Aduh, ntar aku ditanyain ini nih. Aduh. Terus? Nah, kalau perempuan, kan pasti nemuin Nara kan, mau nemuin Nara. Ya. Nah, Nara temenin, nanti Mas Gustafnya yang akan ngeluarin minuman dan makanan itu. Ya tetap Gitu. yang bawa nampan intinya mah gitu. Tetap uniknya itu adalah gitu. Nah, itu. Nah, begitu juga kalau ke anak, biasanya ketika anaknya sakit atau apa yang nggak bisa tidur, maknya ya kan, ibunya. Beda loh ini sama Nara. Ya Nara ngurusin anaknya ketika sakit atau apa dia urusin dia ini, dan kadang juga dia temenin tidur, bukan karena dia sering dia temenin tidur anaknya. Tapi Nara kan kalau udah tidur kayak kebo katanya. Gitu. Nanti anak yang merengek ataupun apa yang bangun suaminya. Nanti suaminya yang ngebalurin pakai minyak kayu putih, yang mijitin, yang ngurut, yang apa itu anaknya itu. Itu dikerokin. Ayah siaga. Ayah siaga Bapak Ebel. Iya gitu. Makanya kalau waktu di AUMT kan diceritain kalau begitu habis pulang dia akan tanya kan selalu sama istrinya, Syabil udah makan apa belum kan gitu. Ya. Yang ditanyakan itu dulu gitu pasti. Ya itu tipikalnya. Ya. Wah, ini makin banyak yang ini nih. Ini nih kalau adanya Syabil kan ceritanya masih dalam perut nih. Kalau Syabil ke Mas Gustaf atau ke Nara? Kalau Syabil itu dia kalau untuk cerita yang kalau untuk apa sebenarnya nggak ini juga ya. Tapi dia memang lebih banyak ke papinya ya. Kalau Syabil kalau kata narasi lebih banyak ke papinya karena emang karena dulu gitu juga sebenarnya kan walaupun kalau di AUMT kelihatannya Gustaf lebih sibuk gitu kan. Tapi nanti ada ada di satu masa di mana memang waktunya Gustaf lebih banyak Syabil gitu kan. Daripada untuk ke kerjaannya. Sementara Nara waktu itu masih tetap kerja karena situasi gitu, karena situasi yang memang saat itu dia harus kerja, dia harus tetap berkarir saat itu. Nanti akan ada diceritakan di situ. Oh, oke. Jadi anak-anaknya memang itu sih lebih ke papinya. Oke. Padahal kata anaknya nih, yang pernah dengar curhatannya Bang Syabil nih,
Mm-mm. Sama jauh, jauh di mata, dekat di hati. Siapa tuh yang jauh di mata dekat di hati? Ya kan katanya si Abilnya lagi kuliah jauh. Kan jauh di mata, dekat di hati. Gimana sih? Ah, Mbak Iren nggak pernah ngobrol sama si Abil ya? Ngobrolnya sama Nara lah. Oh iya, si Abil kan ngobrolnya sama Nara, nggak sama Mbak Iren ya? Ini kan Ya. bisa sama Sumbul, di Sumbul datang di Sumbul. Oh tuh, kalau Mbak Iren tuh sumbul terus. Kali-kali dong. Oke, terus Yang pertanyaannya lagi, lagi nih. makanan favoritnya Mas Gustaf apa sih? Sama sama Nara. Sama, makanya mereka bisa klop dengan makanan favorit itu juga. Terus apa Eh, bedanya sama Mas Gustaf? Coba semuanya sama loh. Allah itu menentukan jodohnya itu adil, benar-benar adil. sama tuh sate sate kambing Madura tuh sama sama Nara. Makanya satu selera, udah cocok. Ya, Cocok. satu selera. Jodoh. Hanya bedanya Mas Gustaf nggak masalah dengan sambal terasi. Kalau Nara bermasalah itu. Nah, itu akhirnya jadinya nggak pernah makan sambal terasi dong, atau gimana? Karena dia kan bukan berarti bukan 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 hobi ya kan. Hanya mau aja, hanya nggak masalah gitu loh kalau di sambal itu ada terasinya. Tapi kalau Nara kan masalah tuh dengan aromanya. Iya, Gitu. Jadi istilahnya bukan yang maniak ya, bukan. sukanya. Artinya gini, kalaupun disediakan sambal terasi dia oke, si Mas Gustaf ini, tapi kalaupun enggak juga bagi dia kan rasa di lidah itu kan yang penting asin manis gurihnya tuh pas gitu loh. Jadi nggak keasinan, nggak kemanisan gitu, nggak terlalu berasa micin misalnya gitu tuh pas ya itu kalau soal untuk sambal. Kalau soal terasi bagi dia forget it gitu kan dikasih ya dimakan nggak dijual nggak apa-apa gitu. Ini setelah makanan favorit, Mas Gustaf tipe yang picky eater nggak sih? Pilih-pilih makanan nggak? Eh pilih-pilih makanan nggak ya? Soalnya kalau kata aku pernah nanya gitu juga sih ke Nara, tapi Naranya pun bingung jawabnya karena katanya lebih pemilih Nara sih katanya gitu. Jadi pembandingnya siapa dulu gitu kan dengan pilih-pilih makanan ini lebih pemilih Nara sih. Ibarat kata gini, kalau Mas Gustaf ini kata Nara nggak ada apa-apa pun misalnya dia makan nasi dengan garam aja dia nggak masalah itu. Tapi kalau Nara bermasalah, masalah Oh, itu. Gitu. Oh Jadi ya, ya. jadi gini, makanan yang Nara suka dia pasti mau makan. Tapi apa yang Mas Gustaf mau makan, Nara belum tentu mau makan. oh, berarti ya bukan picky eater, nggak pilih-pilih makanan juga. Ya, oke. Iya, Terus ini kalau di cerita awal-awal tuh kan yang selalu masak itu Mas Gustaf. Nah, kalau sekarang tuh apakah masih kata Nara enggak, udah enggak. udah nggak pernah masak? Telur Enggak. baladonya? Kata Nara, baladonya masih enakan balado gue sekarang kata itu ya. Oh, Nara setelah bisa gitu ya. Oh. Oh, oke, oke. Mas Gustaf itu loh suka sama sambal terinya Mbak Tari. Wih. Boleh, Batar, bagi resepnya ke Nara. Biar Nara bikinin spesial buat Mas Gustaf gitu loh. Ah, mana mau dia, udah dibilangin. Kamu Aduh, ya ntar nanti jadi. oh, oh. Kalau yang kayak gitu-gitu tuh maunya terima jadi. Oh, gitu ya. Padahal Sama sudah pintar masak loh, Mbak Nara. Kok nggak pantas banget ya Mbak Nara? Aduh. Terus mau nanya terus apa? lupa. Mbak Iren ada nggak? Mbak Iren ada pertanyaan nggak tentang Mas Gustaf? Nanti biar
Fetty sama Mbak Tari yang jawab. Coba gantian. Coba aku jawab. Mas aku. Iren Mas, udah aku nanya ya. Ya. Soalnya ditanya sama Nara juga Nara nggak ini. Mas Gustaf ini kira-kira tipe setia apa nggak ya? Soalnya kan di situ ada omongannya si John itu yang di AWMT sama Mbak Dini itu kan katanya Gustaf brengsek gitu. Ayo, Fetty, jawab, Fet. Ayo, Mbak Tari. nantang saya Fetty tadi ayo. Oh memang ya si Sumbul nih. Dulu coba yang jawab, nanti aku jawab. Atau kita jawab dua bareng-bareng. Enak aja, giliran susah aja dia bisa jawab bareng-bareng. Emang begitu. Padahal dia yang nantangin. Kalau dulu bekerja di luar, bisa jadi Mas Gustaf itu juga banyak cem-cemannya. Kalau sekarang karena bekerjanya di rumah, dia pasti setia. Dah. Oh, tetap ditambah ini. Kalau sekarang kan ada peluangnya tuh, ada anaknya yang posesif. Ini buat sepilan dikit nih ya. Syabil sama adiknya Syabil lebih posesif adiknya Syabil. Yang minta fotonya aja boleh, tapi dengan harga berapa, Fet? 10 juta. Dan itu pun siluet ya. Nah, kalau sekarang apa yang mau buat nggak setia gitu loh Mbak? Waktunya Mas Gustaf itu kan 24 jam sama Nara. Mau nggak setia dari mana coba? Kalau dulu Naranya pergi, dianya pergi, ya cuci mata boleh lah ya. Datenginnya banyak, ketemu cewek-cewek cantik mungkin gitu ya. Iya dong. Please Mas Gustaf, nonton nggak sih? Mas Gustaf, hai. Oke, terus. Kalaupun nonton juga nggak sadar kalau yang lagi diomongin adalah dirinya. Mbak Tari yang kena nanti pasti yang di chat Mbak Tari. Ada pertanyaan lagi nggak Mbak Iren? Bisa jawab loh Fetty. Berarti itu nanti kalau brengseknya Mas Gustaf dimaklumi tuh sama Fetty tuh. Nah nanti nggak tahu nih kalau sama reader. Ya, waduh, ada ini nih, siap-siap ini. Apakah yang tergustaf-gustaf masih akan setia dengan tergustaf-gustaf? Jadi Fetty itu ada di mana? Fetty itu terbintang-bintang, tergustaf-gustaf, terdafon-dafon, terical-ical, terus terapa-apa ini? terpaijan-paijan. Enggak. No. Giliran yang itu enggak. Mau nyapa sahabatnya Mas Gustaf. Kira-kira masih sahabatan gak sih sampai sekarang sama Bang Tommy? Assalamualaikum Bang Tommy. Waalaikumsalam kata Bang Tommy. Masih. Masih suka ketemu? Masih. Walaupun Bang Tommy udah jarang ya datang ke rumah Gustaf sekarang. Udah jarang karena mungkin lagi ada event. Oh, tapi memang ibaratnya tuh dalam setahun itu pasti ada ketemunya gitu ya. Ada, dan bahkan walaupun nggak ketemu nih, kayak orderan sound itu kan kebanyakan tuh dari channel-channelnya Bang Tommy. Oh. Gitu. Masih ini ya, chatan kontekan pun masih intens ya. Iya. Sama Mas Budi. Kalau sama Mas Budi? Udah enggak. Kalau sama Mas Paijan? Gongnya nih. Plot twistnya nih. Tetangga. Itu kan tetangga itu. Oh, masih tetangga. Twist banget nih. Apa? Plot twistnya ini Mas Gustaf ketemu sama Paijan. Oke.
Ini mau kepoin banyak. Nggak apa-apa kan. Mbak Tari sebagai ketua GFC yang terhormat silahkan bertanya sepuas-puasnya. Nanti sama aja agak nyepil-nyepil takutnya. Ya kalau nyepil-nyepil kan nggak apa, nanti kan mereka jadinya oh ini yang ini nih yang ini gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Sebagai ketua GFC, perwakililah anggota-anggotamu yang lain untuk bertanya. Ini siapa yang angkat jadi ketua GFC coba? Mas Gustaf, ini udah diketok tuh, diketok sama Mas Gustaf. Mbak Tari sebagai ketua GFC gitu. Iya, Mbak D. Iseng itu nggak hilang ya? Hah? Apa? Isengnya, jahilnya itu nggak hilang ya? Ya, kata Nara enggak, belum hilang. Nah kan sampai apa? Cuman gara-gara apa jadi punya panggilan? Iya. Gara-gara nasi kenduri kan bisa dapet HP. Enggak kan itu banyak yang kepo tuh. Kok apa? Mbak Tari dapat panggilan spesial katanya. Dan itu bukan Ya, spesial, itu karena jahil. kan emang hampir sama kayak Nara. Nara juga kan suka gitu kan, ada panggilan dia punya peliharaan apa gitu aja itu kadang namanya juga banyak gitu loh kan. Namanya juga banyak. Misalnya kayak hampir mirip kayak Om Louis juga itu kayak yang siapa itu ibunya Manuel kan itu panggilan di akhirnya jadi kalau orang Jawa bilang paraban ya. Orang Jawa bilang paraban. Apa itu ya? Kayak sebutan gitu, sebutannya jadi banyak gitu. Padahal hanya karena di situasi tertentu dia kenapa gitu misalnya gitu terus akhirnya itu jadi kayak ini sebutan. Oh, oke. Kemiripan 1 sampai 10 antara Nara sama Mas Gustaf itu angka berapa? Banyak miripnya angka berapa? 1 sampai 10. Dari semua hal. 9 kali. 9 ya? Nara sama maksudnya ada berapa misalnya dari 10 ini gitu kan ya, dari 10 item gitu kan. Dari 10 nih miripnya sama Mas Gustaf. 10 sifat atau 10 kebiasaan gitu ya. Ya betul. 7 atau 8 lah, enggak sampai 9. 7 atau 8. Kalau Nara itu kan bisa cuek dalam kalau dia misalnya pulang dari mana ngantuk gitu dia bisa langsung tidur. Kalau Mas Gustaf kan enggak. Mas Gustaf itu ketika misalnya dia pulang dari mana dan tempat berantakan atau berdebu atau apa dia akan beresin dulu, dia bersihin dulu gitu. Sementara istrinya cuek aja tidur. Oh ya, nanya berarti Mas ini tipe perfeksionis nggak sih? Perfeksionis. Jadi kalau misalnya gini, lagi. Kata Nara nih ya ceritanya. Gue nggak pernah tuh ngembaliin barang di Shopee. Kalau gue misalnya gue belanja di Shopee, gue nggak pernah ngembaliin barang di Shopee. Tapi laki gue dari 10 dia pesen, dia bisa ada sekitar 6 atau 7 dia balikin. Nah, 6 atau 7 kali dia balikin. Sering amat. Gitu kan? Ya gitu. Ternyata ya. Ada misalnya cacat dikit atau apa dia balikin. Terus itu kalau ke orang yang nggak dia kenal. Kalau dengan orang yang dia kenal ya dia banyak maklum yang nggak akan dia kayak gitu karena dia udah kenal, dia mau itu jalin silaturahminya. Tapi kalau beneran murni itu kan beli di Shopee atau di Tokopedia atau di mana kan nggak kenal nih sama pedagangnya. Dan ada fasilitas untuk mengembalikan. Dia lakukan itu. Detail bapak-bapak banget.
Gitu katanya Nara bilang gitu. Jadi katanya dia gini, kadang suka apa? Suka tebak-tebakan gitu kan sama anak kecil. Dibalikin nggak ini nanti? Dibalikin nggak? Terus? Gitu. Jadi kalau sampai seorang Gustaf ini ngasih bintang 5 itu berarti bintang 5 beneran. Wih. Wah, dicari nih akun Shopee-nya apa? Berarti gini, ibarat nih kalau kita punya mau dagangan, punya barang dagangan nih, apa yang kita jual, kita harus itu bikin proposal dulu ke Mas Gustaf, approve nggak? Kalau memang approve, ya kita jual gitu. Iya, kalau dia bilang bagus, bagus ini barangnya nih bagus, ini itu dia jual. Makanya sebenarnya kayak yang terinya Mbak Tari dia bilang enak, enak aku bilang Mbak Tari buka PO dong, gitu kan. Ya, Jadi kan ya, kirim dari sini kan, dikirim dari sini waktu Mbak Tari kirim ke aku kan kirim juga kan ke Nara Gustaf kan. Katanya Nara Ya. enak itu yang terinya. Oh, yang bilang siapa? Nara, lo apa laki lo? Laki gue bilang enak katanya dia bilang gitu. Ya. Bener enak approve. gitu katanya dia gitu kan. Udah aku bilang Mr. Perfectionist mengatakan enak katanya itu kan bintang 5 berarti silakan open PO. Nah, iya, makanya kita kayak kayak jualan nih. Kita kan selalu kirim sampel-sampelnya ke tokoh-tokoh nih, ke tokoh-tokoh. Hmm. Nah, Ya beda lagi kalau dia disuruh endorse ya, dia nggak akan ngomong. Tapi kalau beneran dikirim dia disuruh ngasih saran, kritikan atau apa gitu baru. Ya. Ya, Jadi, oke. tapi dia disuruh endorse ya dia akan endorse lah, akan berakting endorsement. yes. Ya. Nanti ada yang nanya, emangnya Mas Gustaf buka jasa endorse? Nah, itu tuh. Ntar ada yang nanya nih. Ada sih, ada sebenarnya eh, waktu itu, tapi memang waktu itu untuk bakso aci ya, bakso aci sama ada tuh sambal apa waktu itu. Nah, tapi itu digunakan waktu itu kan sama teman-temannya Nara sih yang itu. Nah, karena ini UMKM juga baru berdiri, dia cuma diinin produknya, diminta untuk kemudian endorse. Terus ketika itu ada yang kemudian beberapa laku, ada sempat juga dikirimin uang endorse-nya gitu kan ke dia. Nah, karena naranya kan juga sama kan dengan saya pakai ini gitu kan. Jadi yang diminta untuk ngendorse itunya itu ya itu suaminya. Kan ekspresinya bisa kelihatan dapat terus itu. Nah, Ya. itu untuk Ya, bakso betul. aci itu. Cuman itu bukan Oh. bakso aci yang sering di endorse sama para TikToker, selebgram itu dan sebagainya enggak. Karena dia juga masuk UMKM yang kecil itu jadi sama mereka itu ya dipakai buat video promo aja gitu, video promo di grup-grup jualan mereka, di FB, di mana gitu loh. Berarti pertanyaan selanjutnya masih nyambung nih. Mas Gustaf main sosial media nggak sih? Main. Main. Nggak usah nanya spill akun ya, nggak usah nanya spill akun. Nggak usah. Nggak usah. Cukup Nggak usah. orang-orang yang tahu. Batar, Batar. Bisikin ntar Batar ya. FB-nya, FB-nya. Kenalan itu. Bahaya. Dia main sosial media untuk FB, YouTube, tapi YouTube dia nggak jadi ini, nggak konten kreator nggak. FB karena dia juga jualan di FB. Terus kalau TikTok dia hanya scroll aja. Ya. Ya, Ini nih. Tapi akun TikToknya Mas Gustaf itu yang dari dulu orang banyak nebak ini ya. Terus saya nggak follow ya akun TikToknya Mas Gustaf. Jadi jangan dipikir saya follow terus saya itu kan udah saya bilang saya nggak akan pernah spill walaupun sedikit gitu kan tentang membuka gitu siapa
tokoh-tokohnya ini nih yang sebenarnya ini siapa gitu, walaupun itu di akun sosial media enggak. Jadi pernah ada di itu yang bilang, itu Mbak Iren waktu itu pernah komen, follow terus ataupun apa. Itu kayaknya itu akunnya Mas Gustaf. Kalaupun itu saya pernah komen terus lihat apa, itu berarti akun orang terdekat saya. Dan Gustaf itu suami Nara ya, bukan suami Iren. Jadi saya nggak mau juga kecentilan sama suami orang. Nah, ntar nggak dibikin aja ya sama suaminya kalau kecentingan sama Mas Gustaf. Gitu, gitu. Betul. Saya nggak follow ya, saya nggak follow akun Gustaf. Saya juga nggak follow Gustaf. Follow. Mbak Tari follow akun Gustaf? Kalau Feti mah enggak. Dijawab nggak ya? Biar jadi rahasia. Ntar aku diserang nih kayaknya nih. Yuk, silakan tanya lagi. Ini nih apa? Banyak tuh yang pada ini kan. Sebenarnya tahu kisah ADPG dan AWMT nggak sih? Tahunya tuh sebatas apa? Persen deh, persen. Pakai persen aja. Dia tuh kan tahu kalau dia tuh kan tahu kalau istrinya penulis. Kalau si Nara itu bisa nulis, bukan penulis, bisa nulis. Cuman dia nggak tahu sih kalau kisahnya itu ada di ADPG sama di AUMT. Dia nggak tahu. Kalau suami saya tahu saya nulis gitu, dan saya punya narasumber di novel-novel saya tahu gitu. Tapi menceritakan apa dia nggak mau tahu. Gitu. Kalau suami saya Gustaf, kalau Gustaf nggak tahu. Dan nggak mau tahu. Karena memang nggak terlalu suka dengan literasi semacam novel, cerpen atau apa, dia nggak terlalu suka. Nah, ini kan banyak yang nyangka. Nih, banyak yang nyangka gini nih. Banyak yang nyangka kan suaminya Kak Iren itu adalah Mas Gustaf. Terus banyak yang ngepoin tuh. Pernah ada yang ini nggak sih sampai, oh bener nih gitu. Terus reaksinya gimana? Ini suaminya Kak Iren ya, bukan yang Mas Gustaf. Bukan Mas Gustaf. Kan nyangkanya tuh sampai segitu. Ini belok dulu nanya reaksi suamiku. Iya. Nanya lah suamiku, Gustaf tuh siapa? Nah, itu maksudnya. Nah, itu kok aku dipanggil Gustaf, ini Mas Gustaf ya, yang suaminya Mbak Nara atau Mbak Iren gitu ya. Terus saya jadi tertuduh nih, emang kamu ngomong sama teman-temanmu atau sama readermu kalau namaku Gustaf, katanya. Karena namaku bukan Gustaf, katanya. Siapa Gustaf itu? Malah saya yang dicurigain tuh jadinya. Jangan-jangan Mbak Iren nih punya cem-ceman sama Mas Gustaf nih. Bahaya. Jangan apa Gustaf itu siapamu? Siapa itu mantanmu apa gimana gitu. Malah jadi saya yang diinin kan. Makanya jadi kalau misalnya ada reader yang misalnya tahu misalnya, oh ini akun suaminya Mbak Iren, terus udah gitu kemudian di apa? Di komen. DM gitu ataupun apa? Ya jangan ditanya tentang Gustaf dan Nara, dia nggak tahu. Efeknya ke Kak Iren ini ya, efeknya. Saya bilang narasumbernya, nama aslinya kan disamarkan. Dia nggak akan tahu ketika ditanya tentang Gustaf, dia malah akan curiga ke saya, Gustaf itu siapa? Nah, itu maksudnya. Oke. Ini kayaknya nanti kalau kelamaan bakalan kesepil semua nih. Jadi nanyanya layar. Apa? Nanyanya lanjut di balik layar aja. Oh ya, berarti ini cukup aja ya? Cukup ya? Cukup. Oke. Ya udah, gitu aja berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama-sama Mbak Tari.
Sampai ketemu di teman cerita Iren.